Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Undangan Tuhan Yesus yang berdasarkan pada Injil Matius bab 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengundang para pendengarnya untuk datang mendekat kepadanya, terutama mereka yang mengalami keletihan, kelesuan, dan berbeban berat. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan pengalaman letih, lesu, dan berbeban berat? Setiap orang pasti pernah mengalami kelelahan yang membuatnya letih lesu. Setiap orang tentu mempunyai persoalan dalam hidupnya yang membebaninya. Namun, di kesempatan ini, Tuhan Yesus bermaksud untuk mengingatkan para pendengarnya yang adalah pemeluk taat hukum-hukum Taurat, bahwa mereka harus menaati puluhan atau bahkan ratusan aturan yang harus mereka lakukan. Seorang pemeluk agama Yahudi harus melaksanakan semua peraturan agama tanpa celah. Begitu banyaknya aturan tersebut sehingga mereka merasa terbebani. Inilah undangan Sang Juru Selamat. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sedang menawarkan kepada para pendengarnya yang berlatar belakang agama Yahudi itu untuk memilih. Tetap pada aturan-aturan yang banyak dan membebani atau mengikuti aturan kasih Yesus yang sangat mudah dipahami. Peraturan-peraturan yang banyak itu bagaikan beban yang menghambat mereka untuk hidup enak dan nyaman. Aturan-aturan yang banyak dan detail, tujuannya agar mereka dapat melaksanakan kemurnian ajaran agama Yahudi dengan sempurna. Alih-alih melaksanakan ajaran agama, mereka terbebani untuk melaksanakannya. Tuhan Yesus hadir di antara mereka untuk menyadarkan mereka bahwa hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Tuhan Yesus menghendaki agar mereka memiliki semangat kasih dalam menjalankan perintah-perintah Allah, bukan terpaksa melakukan perintah agar dapat dilihat orang bahwa dia adalah pelaku yang taat akan hukum-hukum Allah. Tuhan menghendaki apa yang dilakukan tangan kananmu jangan diketahui oleh tangan kirimu. Kalau mau berbuat baik, lakukan saja bagikan untuk Tuhan dan bukan untuk mencari pujian manusia. Saudara-saudari terkasih, inilah ajakan Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu
dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terlalu banyak aturan yang harus ditaati. Terlalu banyak persoalan yang harus kita tanggung. Terlalu berat beban yang harus kita hadapi setiap hari. Bukankah itu hal yang sangat manusiawi? Tetapi, mengapa kita harus menanggungnya seorang diri? Kepada orang-orang Yahudi, Tuhan Yesus menghendaki untuk datang kepadanya dan mendengarkan apa yang menjadi didikannya. Mereka harus berhenti dari kebiasaan lama, yaitu memegang teguh hukum ius talionis, yaitu hukum balas dendam, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Mereka harus menggantinya dengan hal yang lebih mudah dan tidak membebani. Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang membenci kamu. Mereka harus belajar untuk mengampuni tanpa batas seperti Bapa mengasihi mereka. Sekalipun mereka sering melawan dan memberontak kepadanya. Bapa itu mengutus Yesus, anaknya, karena tetap mencintai mereka. Mereka bukan lagi harus mengampuni sebanyak 7 kali, melainkan dengan gembira siap sedia untuk selalu mengasihi. Inilah cara yang terbaik yang dapat melepaskan beban batin sakit hati yang tak berkesudahan terhadap seseorang yang telah menjahati kita. Tuhan Yesus minta kepada mereka supaya berubah dan menjadi manusia baru yang tanpa beban bisa menjalani hidup ini dengan kasih yang sempurna. Saudara-saudari terkasih, kita mendengar ajakan Sang Juru Selamat lagi hari ini. Adakah hati kita tergerak untuk mendakapinya segera? Mungkin kita merasa sudah baik-baik saja. Atau mungkin sebaliknya, kita sedang mempunyai banyak masalah. Ada beban berat dalam hidup kita yang tidak tahu kita harus berbuat apa dan bagaimana. Tapi siapa di antara kita yang mau datang kepada Yesus dan berbagi penderitaan dengannya? Pasangan hidupku sangat menyukai firman yang diwartakan oleh liturgi gereja hari ini. Dia selalu ingat akan firman ini ketika keluarga kami terpuruk atau sedang mengalami persoalan hidup. Dia sering bangun di tengah malam, memasang lilin dan berdoa dengan bibirnya yang bersuara, mengutarakan apa saja yang membebani hatinya. Kadang-kadang terdengar keluhan dan protes dari mulutnya karena diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang semestinya menyayanginya. Dia mengakhiri doa-doanya yang panjang dan terkadang tidak tertata itu dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Tuhan, ampunilah aku dan ampunilah mereka yang sudah menyakiti aku. Begitu tuturnya. Dia bangkit dari duduknya dan meneruskan tidurnya dengan pulas hingga esok menjelang datang. Ada sukacita kulihat di wajahnya. Aku pun bahagia sebab ia datang kepada Yesus yang memberikan kelegaan kepadanya. Siapakah di antaramu menyadari undangan Tuhan Yesus ini dan datang kepadanya juga?
Apakah aku menyadari undangan Tuhan Yesus untuk berserah diri kepadanya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus sedemikian peduli pada kami dan siap mendengarkan kami dan segala yang menjadi beban hidup kami. Tambahkanlah iman kami untuk berserah diri kepadanya, mendengarkan firman-Nya dan melaksanakannya juga, sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.